Siapa yang jualan cermin? Dulu deket Senayan, deket gedung DPR MPR RI Senayan, itu banyak banget tuh di depannya orang jualan cermin. Tapi nggak tahu mungkin karena banyak banget meme supaya anggota dewan itu bercermin di situ sebelum masuk gedung atau sebelum bekerja. Nah sekarang udah nggak ada lagi tuh yang jualan cermin di situ tuh. Nah sekarang yang jualan cermin itu nggak tahu pindah, nggak tahu memang di situ sendiri juga ada di Penjernihan Bendungan Hilir. Nah di situ banyak banget orang jualan cermin. Gri, ini mau bahas apa, Gri? Lu mau jualan cermin? Enggak, ini penting banget. Swear, penting banget. Kenapa? Supaya para pejabat, mantan pejabat negara, supaya orang-orang yang benci Jokowi, supaya orang-orang yang terus menghasut, memfitnah, dan memprovokasi Jokowi dan pemerintah Prabowo hari ini, supaya bercermin. Ntar gue beliin cermin nih, kalau nggak punya cermin di rumah nih. Oh, ke situ. Ya kalau itu mah, Gri, nggak usah cari orang jualan cermin. Di mobil dia masing-masing juga ada, cermin tengah ada, cermin kanan kiri ada. Cermin di situ juga mereka bercermin. Cuman dasar mukanya muka badak, begitu ke cermin, kelihatannya juga langsung badak. Ya nggak bisa memberikan impact apa-apa. Lantas kemudian sadar gitu bercermin, oh iya, gua dulu pejabat. Ketika menjadi pejabat ya gua berbuatnya juga biasa-biasa saja. Sehingga juga tidak mampu merubah sistem. Kenapa ya sekarang saya tidak menjadi pejabat, kemudian saya berkoar-koar? Nggak kayak gitu. Kenapa? Badak. Siapa, Gri, yang lu maksudin? Ya orang-orang yang dulunya pejabat, hari ini tidak menjadi pejabat, karena kalah bersaing, karena tidak mendapat kesempatan, karena tidak mendapatkan tempat, karena tidak mendapatkan jabatan, menjadi provokator, ya, menyerang terus pemerintah. Hari ini, loh, pada saat kalian jadi pejabat, ngapain aja? Betul? Itulah kemudian yang bikin geram Hotman Paris. Lantaran ya dia melihat dulu pejabat loh, nggak mampu merubah apa-apa loh. Sekarang begitu tidak menjadi pejabat, loh kok kritiknya kesana kemari, sok yes, sok paling hebat. Dulu ente kemana aja? Siapa, Gri? Yang ditunjuk siapa? Siapa, Gri? Ah, bikin penasaran aja. Ya siapa lagi kalau bukan Profesor Mahfud MD? Ya mungkin gara-gara kalah Pilpres. Sekarang jadi kayak begini Mahfud MD. Coba kita lihat dulu ya. Apa komentar Hotman Paris tentang Mahfud MD? Cekidot. Himbauan kepada para pedagang di pasar-pasar kaki lima dan pasar-pasar rakyat. Segera Anda menjual kaca pembesar agar orang semakin gampang mengaca dirinya sendiri. Karena banyak orang di Indonesia ini yang tidak sadar akan perilakunya masa lalu. Contoh nih, Mahfud MD, mantan Menko Polhukam. Waktu dia mendapatkan gaji yang besar dan fasilitas sebagai Menko Polhukam di zaman Jokowi, dia tidak pernah mengkritik pemerintah Indonesia. Dia tidak pernah mengkritik Jokowi. Padahal, apakah penegakan hukum zaman Jokowi lebih bersih dari zaman Prabowo? Tapi karena dia mendapat jabatan empuk, dia tetap cari muka kepada Pak Jokowi. Sekarang Prabowo baru 100 hari, sudah kemana-mana dia punya kritik dan aduh nggak tahu lah, ucapannya sangat kasar kadang-kadang. Mahfud MD, cepat ke pasar kaki lima, beli kaca agar kaca mukamu sendiri. Kaca yang jelas siapa kamu masa lalu. Masalah hukum sekarang, penegakan hukum sekarang adalah hasil keruwetan masa lalu di masa kamu.
Setuju Bang Hotman? Setuju banget. Bukan hanya semasa Jokowi masih menjabat dan dia sudah tidak menjabat ketika sudah mendeklar dirinya menjadi calon wakil presiden dari PDIP berpasangan dengan Ganjar. Mulai saat itu Mahfud MD sudah mulai nyinyirin masalah penegakan hukum era Jokowi. Loh, kan padahal dia waktu itu yang jabat. Waktu dia menjabat, apa yang dia lakukan? Memang kita ngerasain nggak tahu orang Indonesia ya yang notabene doktor, profesor, begitu sudah tidak mendapatkan jabatan, tidak mendapatkan kedudukan, otaknya pada miring semua rata-rata. Termasuk Mahfud MD. Miring kan belakangan, miring terus. Padahal waktu menjadi menteri, ngapain aja lo? Ngapain aja lo? Loh, nggak tahu dah orang ini apa ya? Indonesia ini keturunan apa nih yang menyerang otak para doktor dan profesor kita ini? Sama Amin Rais, profesor, waktu jadi MPR mampu berbuat apa? Mampu dia merubah semua yang dia kritik hari ini? Enggak. Ngacak-ngacak juga undang-undang waktu itu. Ya, ikrar Nusa Bakti ketika menjadi pejabat, ketika menjadi diplomat, kicep tuh, nggak ada suaranya tuh, nggak nyaring seperti sekarang tuh, yang apa semua sebar dikritik. Loh, orang-orang oportunis, ini penyakit oportunis sedang melanda Indonesia dan ini bahaya. Hampir semua pecatan, mantan, ex, para pejabat di Indonesia kelihatan orang-orang oportunis sejati. Begitu sudah menjabat, kritiknya luar biasa. Nyerang terus. Nggak bedanya juga Said Didu. Nggak bedanya dengan Refli Harun. Manusia-manusia oportunis yang ada di Indonesia ini. Mahfud MD ini kelihatannya dia makin akut sakitnya ketika kemudian ya nggak tahu bergabung di PDIP apa tidak. Tapi seringkali setiap kali ada pertemuan penting di PDIP, Mahfud MD hadir dan diundang setelah gagal menjadi Wapres, kalah dengan Gibran. Oh, dengan Gibran aja debat kalah. Profesor jadi bahan ketawaan rakyat. Sampai dibelain sama Butet. Lora, asyik tenan kan? Anak kemarin sore debat sama profesor. Begitu pas pelaksanaannya, faktanya profesor tak berkutik menghadapi Gibran. Nggak berkutik sama sekali menghadapi Gibran. Lora, asyik tenan kan? Nah, mulai saat itulah sampai hari ini Mahfud MD selalu negatif dan miring terus pemikirannya. Ya, menyerang terus tiap hari. Dari mulai saat itu ketika kalah dengan Gibran sampai dengan hari ini. Bukan, nggak usah dengan Prabowo. Dengan Gibran kalah. Mahfud MD, profesor, udah punya pengalaman puluhan tahun kalah. Kalah sama Gibran. Debat juga kalah. Kelihatan nggak menguasai materi. Aduh. Mahfud MD. Nah, kita tidak tahu apakah nanti kemudian misalnya terjadi reshuffle, kemudian orang-orang yang kena reshuffle itu juga akan miring-miring, stres seperti yang sekarang ini sudah banyak ada di tengah-tengah kita, yang terus menyerang Presiden Jokowi dan hari ini menyerang Prabowo. Ya, kita tunggu orang miring berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cayo.